Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Putri Ginaya dari Prodi Sastra Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar filsafat bersama rekan saya Dwi Ani Laila Nur Aisyah untuk melakukan dialog. Namun dikarenakan ada kendala jarak, maka kami memutuskan untuk membuat video ini secara terpisah. Sebelumnya, saya ingin membahas sedikit mengenai Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang memiliki 17 tujuan global dengan berbagai capaian yang ingin dituju. Salah satu tujuan yang ingin dicapai pada poin pertama yaitu no poverty atau tanpa kemiskinan. Salah satu tujuan ini tentunya ingin dicapai juga di Indonesia. Namun pada kenyataannya kemiskinan di Indonesia masih kekal atau awet. Salah satunya yaitu kemiskinan struktural yang menjadi akar permasalahan dan hingga saat ini belum dapat diatasi secara menyeluruh. Yang pertama, kemiskinan struktural menurut saya sendiri bukan semata-mata karena individu atau kelompok masyarakat yang tidak memiliki usaha yang cukup dalam mencari nafkah atau menghasilkan uang. Mereka pasti berusaha keras supaya kehidupan mereka menjadi lebih baik. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan banyak orang tidak dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Salah satunya yaitu struktur masyarakat yang ada membuat beberapa kelompok tidak dapat mengakses sarana ekonomi atau fasilitas secara merata. Lalu, adanya kontras antara masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan dengan masyarakat yang hidup dengan kemewahan. Bagi kelompok masyarakat yang hidup dengan kemewahan atau orang yang kaya raya, mereka akan terus berusaha membuat aliran uang atau aliran kas mereka berjalan dan kembali kepada mereka, dan mereka memiliki kuasa, relasi, koneksi untuk melakukan berbagai hal. Hal ini berbanding terbalik dengan kelompok masyarakat miskin yang tidak memiliki cukup kuasa dalam kehidupannya, sehingga mereka banyak dibatasi dalam melakukan berbagai hal, sehingga sulit untuk mereka untuk keluar dari belenggu kemiskinan struktural. Orang-orang miskin ini cenderung menggunakan penghasilannya untuk bertahan hidup, untuk menjalani kehidupan sehari-hari, memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, dan itu pun mereka masih mengalami kesulitan apalagi memenuhi kebutuhan sekunder bahkan tersiernya. Nah, oleh karena itu, menurut saya solusi yang dapat dilakukan untuk memberantas kemiskinan adalah tidak terus-menerus melakukan hal yang dapat melanggengkan atau memelihara kemiskinan struktural itu sendiri. Contohnya seperti program-program yang melanggengkan kemiskinan itu sendiri dan membuat masyarakat bergantung pada bantuan-bantuan itu saja dan tidak terfokus untuk mengembangkan skill mereka atau kemampuan mereka dalam bidang yang mereka kuasai. Hal yang dapat dilakukan dalam ini adalah mungkin memberi pelatihan skill atau pelatihan pekerjaan bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu atau hidup dalam kekurangan untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam bidang yang dikuasai dan nantinya akan bermanfaat bagi mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga tidak terus mempertahankan mindset untuk bergantung pada bantuan yang diberikan dari pemerintah. Tentu saja bantuan-bantuan tersebut merupakan hal yang positif dan bukan sesuatu yang negatif ya, tapi bukankah lebih baik jika mereka juga diajarkan untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ibaratnya mungkin kalau bisa dianalogikan seperti daripada terus-menerus memberikan ikan yang sudah dipancing, mengapa tidak mengajarkan orang tersebut untuk memancing sehingga dia memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dan memiliki kemampuan yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Mungkin itu sekian dari saya. Saya akan serahkan kepada rekan saya Dwi Ani Laila Nur Aisyah. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Dwi Ani Laila Nur Aisyah dari Program Studi Sastra Indonesia. Seperti yang sudah dibahas oleh rekan saya tadi, fenomena kemiskinan struktural di Indonesia masih menjadi momok yang sulit diselesaikan, apalagi di negara-negara berkembang.
Saya setuju dengan pendapat rekan saya yang mengatakan jika kemiskinan struktural tidak terjadi karena kurangnya usaha dalam mencari nafkah, tetapi karena ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut saya, faktor-faktor seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan dan syarat-syarat yang kadang tidak masuk akal juga termasuk faktor-faktor yang melanggengkan kemiskinan. Kemiskinan struktural terjadi karena kelompok masyarakat miskin tidak memiliki peluang, sehingga mereka akhirnya mewariskan kemiskinan baru. Ketimbangan sosial yang terjadi antara yang kaya dan yang miskin seringkali kita rasakan, apalagi jika hidup di kota-kota besar. Jika melihat dari berita-berita di media sosial, berita tertangkapnya koruptor misalnya, dari berita tersebut kita dapat melihat jika kelompok masyarakat kaya akan berusaha memperkaya diri mereka, tidak peduli dengan kelompok masyarakat yang kondisi ekonominya berada di bawah mereka. Ibarat yang kaya tambah kaya dan yang miskin tambah miskin. Saya juga setuju dengan solusi yang dikatakan oleh rekan saya. Dibandingkan jika harus menerima bantuan, lebih baik diberikan pelatihan-pelatihan yang berguna. Pelatihan-pelatihan tersebut berguna untuk mencari pekerjaan atau membuat usaha sendiri. Menurut saya, pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan bidang akan lebih efektif mengurangi angka kemiskinan, apalagi jika ditujukan kepada orang-orang yang sesuai. Maksudnya, orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin memperbaiki hidup mereka. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.